4x4. Nah, hari ini kita mau keluarin koleksi kita nih ya. Ini yang koleksi bahasanya yang out of the box ya. Kalau orang nggak berani pakai warna-warna aneh-aneh, nah kita di MG ban velg 4x4 tuh kita berani. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana kadang mereka cuma nggak berani. Mereka tuh mau, tapi kadang mereka nggak berani gitu loh. Apalagi kalau yang sifatnya disuruh inden, disuruh pesen dulu beberapa bulan, kita pesen ke pabrik. Nah, kalau orang Indonesia tuh nggak seperti itu ya. Orang Indonesia itu mereka kalau lihat barangnya ada, biasa dibeli gitu loh. Tapi kalau disuruh pesen, dia nggak mau gitu loh. Nah, itu memang sesuatu karakteristik yang orang Indonesia punya gitu loh. Nah, makanya jadi kita di MG Ban Velg 4x4 ya, kami berarti, sorry. Nah, kita mencoba untuk menyiapkan lah bahasanya ban velg yang memang out of the box gitu ya. Salah satunya adalah yang warna-warna merah seperti ini nih, Candy Red nih. Ini sesuatu yang mungkin belum banyak ada di pasaran, tapi kalau di Amerika tuh sudah lumrah gitu ya. Dan di Amerika itu pada demen sekali, dan kita bahasanya sedang membawa tren itu ke Indonesia gitu loh. Dan kali ini kita siapin di kedua velg ini guys ya. Ini dari Black Rhino Wheels ya, kedua-duanya velg Badlock. Nah, yang ini namanya Black Rhino ini yang mana bentar. Oh ya, ini yang Reef. Ini Black Rhino Reef. Kalau yang ini Black Rhino-nya Black Rhino Reno ya. Jadi kedua-duanya adalah velg Badlock di ring 17. Jadi buat apa? Buat double cabin, Pajero Fortuner bisa, cuma ini karena speknya agak ekstrim, terlalu keluar body guys. Jadi kalau kalian pakai harian nggak mungkin punya lah. Jadi kayak ginian tuh udah bahasanya mobil-mobil hobi yang jarang dipakai buat harian. Buat dipakai off-road bisa, buat camping, overland, tapi bukan buat harian. Karena kenapa? Dia speknya agak keluar nih. Jadi ya kalau double cabin dipakai harian agak sulit lah. Nah, kalau kalian pakai di FJ40 atau kalian pakai di VX80 baru cocok tuh. Jadi nggak terlalu keluar, tapi masih kelihatannya mantap lah kalau kita bilang. Rata ya mungkin keluar-keluar dikit dari bodi, tapi nggak terlalu keluarnya terlalu ekstrim. Jadi memang ya kalau mau dipakai harian kita rekomendasikan pasanglah di FJ40 atau di VX80. Seperti itu guys. Nah, mungkin mau di-show dari dekat guys. Nah, ini namanya Black Rhino Reef ya. Jadi dia ini badlocknya warna hitam, ring badlocknya warna hitam, dalamnya dia Candy Red. Nah, ini Candy Rednya dari Black Rhino Wheels ya. Oke, nah kalau ini sama ya, Black Rhino Reno. Nah, kalau Black Rhino Reno ini sama, ring badlocknya juga hitam. Dan ini forge ya guys ya. Jadi ring badlocknya tuh forge. Jadi yang bahasanya dari alloy TN0601 gitu. Jadi ini merupakan yang bagus punya. Seperti itu. Nah, kalau warna juga Candy Red. Nah, kalau kalian perhatiin, ini kan dia badlocknya kayak biasa nih. Ya ring gitu aja. Nah, kalau ini dia ada ininya nih. Ya, ini tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk membantu kalau lagi dicelupin ke lumpur, jadi ini membantu gaya gesek di lumpur. Jadi bahasanya traksinya dia akan jadi lebih baik. Otomatis apa ya? Kalau traksi lebih baik berarti bahasanya di kondisi lumpur yang lebih sulit dia bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah signifikan apa enggak? Sebenarnya enggak gitu, cuma dia membantu aja. Dan juga bahasanya biar lumpurnya juga nggak nempel di dalam. Kadang tuh kalau velg Badlock tuh suka lumpurnya tuh ngumpul di dalam semua nih. Nah, ini salah satu pelindungnya, jadi biar lumpurnya nggak terlalu nempel di dalam. Nah, itu sebenarnya ada fungsinya dua itu ya. Oke, nah kita mau lihat speknya guys. Nah, kedua-duanya ini lebarnya sama ya. Lebarnya sama itu di mana? Di 8,5 inci. Ring 17, lebarnya 8,5 inci. ET-nya juga sama keduanya. ET-nya di minus 30. Ya, jadi speknya sama persis keduanya, cuma perbedaan di modelnya saja. Nah, sekarang kita mau lihat seperti biasa, kita mau liatin ini ya guys. Maksudnya dia apakah ini hey? Nah, ini maksudnya dia guys ya. Nah, kalau velg-velg bahasanya velg-velg Badlock dari Black Rhino belakangan itu mereka lebih banyak keluarkan yang heavy duty. Nah, maksudnya heavy duty itu apa? Yang tadi itu kalian lihat kan 3300 lbs ya. Jadi itu merupakan velg yang kalau notabene kita bilang kuat sekali. Karena kenapa? Black Rhino biasanya mereka keluarin di 2400 sampai 2500-an. Ada beberapa sampai 2600. Nah, ini di 3300 guys. Jadi
ini velg bedlock yang heavy duty sekali gitu loh. Nah ini yang belakangan diciptakan oleh Black Rhino. Nah sekarang kita mau lihat yang Reno nih. Apakah Reno sama apa enggak, saya juga nggak. Oh iya tuh, Black Rhino. Ya, kelihatan ya di 3.300 lbs atau 1.497 kilo, which is ya kita buletin di 1.500 kilo guys. Jadi 1,5 ton. 1,5 ton kali 4 tuh bahasanya ini velg tuh kuat sekali gitu ya. Kelasnya Land Cruiser aja itu beratnya paling 2 tonan. Tambah isi segala macam, kalau kita modif off-road yang ekstrim ya isinya berat, bumper besi segala macam, itu paling nambah 500-600 kilo. Ditambah orang jadi total paling 3 ton, which is jadi cuma setengahnya dari maksudnya ini. Maksudnya di 6 ton, 1.497 kali 4, ya kita anggap 1,5 ton satu piece. Kali 4 tuh berarti 6 ton guys. Nah 6 ton kalau cuman beban mobil 3 ton ya kuat sekali. Masih ada spare 3 ton untuk bahasanya untuk melebihi maksud daripada velg. Jadi bahasanya untuk mobil sampai 4 ton aja, 5 ton aja masih make sense gitu loh. Jadi ini velg tuh kuat sekali. Nah ini juga ini yang belakangan sedang di invent ya, sedang di apa namanya ya, sedang dikembangkan oleh Black Rhino. Nah mereka mulai bikin-bikin velg-velg yang semakin kuat, semakin heavy duty, dan semakin reliable di dunia off-road gitu. Itu sesuatu yang gue sangat suka sih dari Black Rhino ini. Mereka terus berinovasi. Nah ini ya kalau pendapat gue pribadi guys ya, dari 3 merek yang dominan ya, antara Fuel, KMC, ataupun Black Rhino, menurut gue yang paling cepat inovasinya adalah Black Rhino gitu ya. Kalau yang lain tuh inovasi agak lambat, modelnya gitu-gitu aja, abis itu mereka nggak bikin produksi baru, apa namanya ya, dengan teknologi yang baru gitu, kayak flow forming, yang gitu-gitu. Nah, lebih canggih pabriknya Black Rhino gitu ya, karena kenapa? Flow forming mereka barangnya lebih bagus. Gue udah pernah bikin videonya, kalian coba bisa lihat aja, di scroll di video-video kita. Flow formingnya dia tuh lebih bagus, Black Rhino itu flow formingnya lebih bagus daripada Fuel gitu, dan itu sudah pernah gue bandingkan. Nah, habis itu dari teknologi maxloadnya, kekuatannya juga sebenarnya lebih kuat banyakan yang Black Rhino gitu ya. Jadi itu sesuatu yang memang buat gua nilai plus dari Black Rhino itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, cuma mungkin memang ada sedikit plus dan minus ya guys. Nah, contoh nih, kalau untuk yang Black Rhino yang Reef ini, dia ini kan dopnya udah gede nih. Jadi bisa dicopot. Nah, jadi kalau velg ini, kalau buat misalkan VX80 atau FJ40, dia langsung plug and play. Kenapa? Karena dia center bore-nya gede sekali di dalam. Jadi tinggal dopnya copot, dia bisa masuk. Nah, kalau yang Black Rhino ini, nah dia dopnya dop kecil. Jadi bahasanya kalau kita pasang di FJ40 atau kita pasang di VX80, dia tidak bisa langsung masuk. Kita mesti bubut dulu nih tengahnya nih. Ya, tapi kalau ini buat double cabin bisa langsung masuk, jadi nggak masalah. Seperti itu. Nah, kalau ini buat double cabin gimana? Bisa langsung masuk. Kenapa? Karena double cabin tuh dia nggak ada 4x4 yang manual kayak zaman dulu loh. Jadi 4x4-nya bonggolnya gede, asrodanya gede. Jadi tidak mengganggu. Jadi kalau ini karena udah lubangnya gede sampai ke depan, ya nggak masalah. Mau VX80, mau FJ40, mau double cabin, semuanya aman. Nah, kalau ini plug and play-nya di double cabin. Jadi kalau kita mau pasang di VX80 atau FJ40, ya kita mesti bubut tengahnya dulu. Masalah nggak? Nggak masalah. Kan banyak tuh orang suka berpendapat, wah kalau velg dibubut bahaya dong, bukan bubutan dari pabrik. Ya sebenarnya mau bubut di pabrik, bubut di tempat bubut juga sama aja. Gitu guys. Makanya kenapa banyak namanya velg blank BCD. Jadi nyampe sini kosong, belum ada lubangnya. Kita bikin lubangnya di sini. Tujuannya apa? Jadi semua mobil bisa pakai gitu loh. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, jadi seperti itu guys ya. Gue cuma jelasin sekedar informasi aja. Oke. Nah guys, sekarang kita mau dibantu sama orang kita yuk. Kita mau timbang, kita mau lihat beratnya nih. Nah ini kan velgnya seperti yang tadi gue bilang, ini kan heavy duty. Jadi menurut gue sih memang velgnya pasti akan berat nih. Tinggal kita lihat aja beratnya berapa. Oh, di 17,3 kilo. Kelihatan gak guys? 17,3 kilo. Dibilang berat banget enggak ya, tapi ya termasuk berat. Kenapa? Karena kalau velg-velg ring-ring 17 nih yang Black Rhino yang biasa non bedlock, beratnya 11 sampai 13 kiloan. Ada beberapa di 14. Ya, jadi dia kira-kira 20-30% lebih berat daripada velg Black Rhino yang biasa.
Bentar, ini udah rata belum? Jadi ini di 16,5 ya guys ya, dia jadi lebih enteng sedikit. 16,5, kalau yang itu kan tadi di 17,3 ya, berarti lebih enteng 0, signifikan nggak juga sih, karena bedanya kira-kira berarti kan sekitar 5%-an ya. Jadi tinggal kalian aja sebenarnya lebih cocok modelnya yang mana. Nah, sekali lagi yang gue mau tekankan di sini, velg bedlock ini itu jadi dia itu apa namanya ya, harus lebih sering diperhatikan guys. Kenapa? Karena kalau velg bedlock itu kan bibir bit ban itu kita jepit di dalam rongga-rongga sini nih ya. Jadi ini bit ban ini nih kita jepitnya itu di sini. Jadi tiap ya 1-2 bulan coba dilihat baut-baut bedlocknya apakah longgar apa enggak. Jadi ya dikencengin aja pelan-pelan, karena kalau enggak makin lama dia makin kendor, copot sendiri gitu loh. Jadi ya udah guys ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi tinggal kalian sebenarnya lebih sesuaikan aja. Kalian lebih suka yang mana nih? Modelnya mau yang Black Rhino Reno atau mau yang Reef? Tapi sekali lagi yang tadi gue jelaskan, ini itu speknya agak ekstrim. Jadi coba kalian perhitungkan dan coba konsultasikan aja deh, kontak ke kita aja, ke salesnya, karena kita bisa bantu untuk ngasih tahu lah bahasanya, oh yang mobil bapak kebutuhannya begini, oh bagusannya A, yang begini lebih bagus B gitu ya. Karena sekali lagi lebih enak konsultasi dulu, jangan sampai salah beli. Kenapa? Karena kalau beli salah, diretur, ditukar, drop harganya tuh jauh guys. Jadi itu sesuatu yang perlu kita perhitungkan. Jadi jangan, ya lebih hati-hati aja. Jadi kalau beli lebih tepat tuh bukan beli barangnya guys, tapi kalian beli jasanya ya, kalian beli knowledge-nya kita. Jadi tujuannya supaya kita bisa membantu kalian untuk memilih yang terbaik buat kalian gitu ya. Jadi yang paling cocok lah, bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai mau keren banget kelihatan tapi ternyata pas kita pakai kok begini gitu, kaget gitu. Jadi itu yang perlu lebih hati-hati aja. Oke, ya udah sih guys, sebenarnya kira-kira gitu aja aku coba menjelasin velg ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, kalian langsung kontak ke sales kita aja biar fast respon. Oke, thank you banget guys. See you next time. Bye-bye.